Indonesia goyang banget nih, ada Marcel, Samsudin, ini. Udah. Lebih pilih Samsudin apa Marcel? Hah? Lebih pilih Samsudin apa Marcel? Gue lihat dulu, apakah ketika menyamperin Samsudin apa gimana itu hanyalah tipu-tipu atau gimana? Gue pengen pembuktian. Tipu-tipu apa Gua sebenarnya? Contoh gini ya. Settingan. Apakah settingan itu video apa gimana? Soalnya gue, Kalau beneran? hah? Kalau Jadi- beneran disamperinnya beneran? Top, Yang gue top jempolin. Samperinnya beneran? Top, Yang gue top jempolin. Ini ngeliatin, udah, dukun lagi kata gue. Ngomong. Thank you Bang Atta udah mau collab dengan Dennis dan Jindan kayak. Thank you, semoga. Makanya lagunya makin keren. Amin. Nyanyi. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Jindan nampaknya masih harus banyak belajar. Belajar ngomong, belajar menjadi artis, terutama belajar nyanyi dong, belajar nyanyi. Karena suaranya masih belum terlatih. Tetapi oleh Dennis memang hal itu dilihat bakat terpendam dari Jindan. Namun sayangnya Jindan ini masih punya rasa sedikit jengkel kepada Marcel nampaknya. Karena dia menganggap video Marcel dengan Gus Samsudin itu settingan. Hal inilah yang dibantah telak oleh Dennis maupun Atta Halilintar. Karena Atta ini adalah konten kreator yang lebih tahu mana yang settingan, mana yang tidak. Sebagai konten kreator YouTube yang sangat berpengalaman selama bertahun-tahun, Atta Halilintar, dan juga merupakan konten kreator nomor wahid di Indonesia, artinya YouTuber nomor 1, Atta Halilintar, mengajari Jindan bagaimana orang itu settingan atau tidak. Tidak mudah men-setting seperti Marcel dan Gus Samsudin karena kameranya di luar dan ada resiko. Karena kalau settingan itu dua-duanya harus untung, tapi ini yang satu gulung tikar, sementara Marcel semakin jaya dan Samsudin akibat perbuatannya jadinya gulung tikar. Nah, bagaimanakah Atta Halilintar menampol Jindan yang masih saja nampaknya menaruh dendam pada Marcel Radival dan tidak percaya dengan Marcel Radival? Yuk kita simak saja di podcast Atta Halilintar kali ini. Simak sendiri dan silahkan nilai sendiri dan jangan lupa komen di kolom komentar. Keyakinan ya kan. Nah, ketika mepet banget nih kan kayak Indonesia goyang banget nih, ada Marcel, Samsudin, ini. Udah. Lebih pilih Samsudin apa Marcel? Hah? Lebih pilih Samsudin apa Marcel? Gue lihat dulu, apakah ketika menyamperin Samsudin apa gimana itu hanyalah tipu-tipu atau gimana? Gue pengen pembuktian. Tipu-tipu apa Gua sebenarnya? Contoh gini ya. Settingan. Apakah settingan itu video apa gimana? Soalnya gue, Kalau beneran? hah? Kalau Jadi- beneran disamperinnya beneran? Top, Yang gue top jempolin. Marcel. Oh. Gue jempolin. Berarti Karena pilih apa? Marcel ya? Gue bingung nih. Ini ngeliatin, udah, dukun lagi kata gue, udah yang lain dah. Tapi menurut lu yang musuhnya Marcel itu beneran? Yang mana? Itu oknum apa? Yang mana? Yang Gus Samsudin. itu, heeh. Oknum. Samsudin. Itu oknum. Jadi Jadi di situ lu berpihak ke Marcel. belum tentu juga sih. Gue pengen gue pengen lihat tuh nih, ini video settingan apa tidak. Kalau ini video ini settingan, itu akan membodohkan publik. Kan banyak yang ngevideo-videoin. Iya, sampai bukan viral di Marcel TikTok. doang. Ada segitu banyak warga yang ngevideoin. Nanti nantilah. Pokoknya udah tunggu tengah mainnya tentang video itu mah. Emang kata siapa settingan? Hah? Emang ada yang bilang settingan? Gue pribadi dalam hati, cuman nanti Netting dah, lu. pokoknya dah. Kalau dibikin settingan rugi dong. Jadi Iya. nggak laku ntar dukunnya. Iya, sampai pokoknya dijual saya pribadi baju. ya, nih. Pokoknya saya pribadi ya, online begini aja tuh, bikin IG, bikin kata aja, minta suruh Firda. Jadi saya, Ya iya, Gimana? soalnya Apa kalau ngomong bisa diapain orang, ngomongnya ngaco kan. Makanya- kan kalau ngomong kan nanti ITE. Kalau gua kan berpengalaman dalam berantem ya kan. Berantem Makanya- mulu lu ya soalnya. Iya, berantem Makanya, mulu. Kalau dia apa ngomongnya ya? ngaco. ngelihat begini nih, udah kata gue. Karena apa? Film banyak settingnya ini, udahlah. Paling males kata serius nonton film gitu, paling males. Paling kalau itu paling denger ceramah, udah itu doang. Tapi kalau aku ngelihat dari sisi konten kreator ya, video itu menurutku tuh kemungkinan settingannya kecil. Oh. Karena Iya. segitu banyak kamera yang lain yang ngevideoin. Kecuali itu di dalam satu ruangan,
Terus udah gitu ada Nggak- video. Iya, terus orang yang videonya mereka doang, nggak ada warga-warga video. Itu sih settingan. Nah, itu Ini masih bisa kemungkinan settingan, tapi kalau di open space kayak gitu dengan orang rame ngumpul ngeliatin kejadian itu kayak agak sulit tuh dibikin settingan, kecuali dia nge-nyetingnya sama warga-warganya semua. dan dua-duanya dapat untung. Ini kan sampai satunya Iya. gulung tikar. Biasanya kan kalau settingan harus dua-duanya untung. Intinya bulat aja nih ya, untuk Marcel ya kan, untuk Marcel dan untuk yang lainnya, udahlah, sudahin lah permasalahan ini ya kan. Apa permasalahan ini? Ini Mau mesti baik sama Marsa. Ntar Jangan dulu. baik. Emang tadi bagus mau video call Ntar sama lo. dulu, Harus sopan ntar lo. dulu. Masuk gua gini, masuk Kayak gua punya tuh. anak gue. Lo mesti Maksud gua sopan gini dong nih. sama orang yang lebih tua. Iya, Bener dong? Iya, Ya udah. Kan tadi kata lu itu kesopanan yang utama ada. Iya, lo Iya. masih sopan Maksud Marcel. gua tuh gini, maksud gua Untuk tuh. dikenalin, baik dia mau ngobrol. Permasalahannya banyak tentang Marcel, tentang dukun begini. Udahlah, sudahin lah. Jangan bikin keseteruan lagi atau gimana, sudahin lah. Yuk, katain apa ya, kita berjabat tangan, kita damai ya kan. Gak usah ada keribut-ributan begitu kan. Ya urusan mereka. Urusan mereka. Tapi kalau misalnya tadi Jindan bilang itu oknum, berarti Marcel bener dong. Biar orang nggak ngerasa tersalahkan oleh oknum. Benar. Cuman ya kan tidak seluruhnya kan. Tidak seluruhnya orang tuh dukun kalau nggak nipu cabul kan, tidak seluruhnya ya kan. Berapa persen yang cabul, berapa persen yang nipu ya kan. Berapa persen yang benar gitu? Iya. Berarti ada yang benar. Ya ada lah. Di mana tuh Di mana? dukun yang benar? Ada lah. Mau Di- disebutin, ada di daerah banyak dah. Banyak. Karena Pernah lihat pribadi- sendiri. Masih ada orang masih udah sepuh benar sekarang gemalan mah. Oh, yang Sepuh muda-muda benar. berarti udah nggak ada. Yang muda-muda belum sih. Saya belajar dengan guru belum pernah belajar yang muda-muda sih. Oh. Belum ada generasi Yang sepuh milenial, belum belajar ada. tuh sama sepuh-sepuh. Kalau Dennis yang waktu diundang ke podcast itu bener-bener apa dukunnya apa enggak tuh waktu Dennis yang Menurut undang? gue, Iya. menurut gue kagak lah. Semuanya. Semuanya kagak. Hmm. Nah, menurut gua bebas dong. Terus Berpendapat deh- bebas. Ya bebas berpendapat, menurut gua juga enggak. Tapi Kan itu nikah oknum juga. atau bakal ada juga siapa tahu yang benar? Menurut gua banyak di luar sana. Hmm. Dukun, kalau menurut gua dukun nggak ada ya. Kecuali yang kayak tadi gua Tapi bilang, inti- dukun pijat itu benar. Dukun yang pakai pengobatan herbal itu benar. Tapi menurut gue sebutannya mungkin bukan dukun ya, lebih ke pengobatan alternatif kan dia pengobatan ngasih alternatif. tabib Iya. gitu kan. Tapi kan kalau bahasanya dukun kan beda kayak Yang sesuatu yang kayak- mistis-mistis iya, gitu. kesannya. Nah, Kan gua yang- nggak percaya yang kan yang gitu. kita tahu tuh kalau dari kecil ya apapun itu ngadunya sama Tuhan. Betul. Kalau sakit kan ada dokter kan udah diuji secara kimia dan lain-lain. Dan kalau herbal gue percaya banget Herbal karena percaya. gua anaknya herbal banget dari kecil. Gua kalau sakit minumnya kurma, jus kurma, terus minum habatus sauda yang sunnah Nabi, apapun yang sunnah Nabi gue minum gitu. Dan alhamdulillah berguna banget buat badan gitu. Iya, Saffron, pengobatan herbal. dan lain-lain itu benar. Itu masuk ke Bekam, alternatif. Bener. Iya, bekam. Akupunktur. Benar. Tapi kan nggak kayak yang di maksudnya yang kita tahu itu yang kayak Marcel liatin yang nanti ininya ada jenglotnya, ada apanya gitu kan yang kayak Ya, kita itu- tuh kesannya menyembah alat itu, Betul. percaya karena alat Padahal itu itu gitu. trik. Kesannya itu kan yang kalau kita sebagai orang normal nih, Orang awam lihatnya orang itu awam mistis. ini kelihatannya wah kok gimana nih? Kalau saya pribadi tentang jenglot apa berdiri gini ini Yang- belum ngelihat, jadi belum percaya begitu. Kalau saya karena ngelihat kemarin sih, jadi ngelihat keris kok bisa hidup, tahu-tahu di bawahnya Ya, ada ada tombolnya, baterainya, iya. atau ada